Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bu Rian. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalani PJJ dan tetap semangat mengikuti pembelajaran Bu Rian ya anak-anak. Nah, hari ini Bu Rian akan menjelaskan materi tematik tema 2, subtema 4. Subtema 4, menyayangi hewan. Nah, di Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Contohnya adalah burung cendrawasih dan komodo. Nah, berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Nah, kita patut bersyukur berada di negara indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya. Pembelajaran pertama, kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci, badan kelinci, dan memotong kukunya dengan rutin. Nah, setiap hari Dayu memberikan makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Nah, manfaat wortel adalah untuk menjaga kesehatan tubuh dan mata. Selain makan wortel tadi kan kelinci senang ya makan biskuit yang khusus untuk kelinci ya, khusus hewan ya. Nah, selanjutnya Nah, kelinci Dayu sangat suka nih makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci itu bisa menghabiskan setengah bagian dari wortel. Nah, selain makan wortel, kelinci Dayu itu senang dengan makanan biskuit khusus kelinci. Nah, induk kelinci itu bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Nah, nih biskuit kelinci. Nah, gambar setengah kue gigitan kelinci. Nah, kelinci itu senang banget nih sama biskuit. Nah, setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2. Dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Nah, kita sudah masuk ke materi bilangan pecahan. Selanjutnya, bilangan pecahan. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Nah, dilihat nih ada gambar biskuit satu utuh nih. Satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1. Nah, dibacanya adalah 1/1. Selanjutnya, nah ini biskuit dibagi dua nih. Satu biskuit dipotong menjadi dua. Nah, ditulisnya 1/2, dibacanya 1/2. Selanjutnya, nah biskuitnya dibagi tiga nih. Tuh. 3 bagian yang sama. Jadi ini biskuitnya itu 1 dibagi 3. 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Nih, ditulisnya 1/3. Dibacanya 1/3. Selanjutnya, nih, satu biskuit dibagi menjadi 4. Nah, 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Nah, ditulisnya 1/4, dibacanya 1/4. Nah, di sini kalian paham ya dengan bilangan pecahan atau pecahan dari satu biskuit itu 1/1, setengah nih, 1/2, 1/3, dan 1/4 atau 1/4. Selanjutnya, bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan biasanya bentuknya seperti ini nih. Bisa ditulisnya 1/2 atau 1 digaris
2. Nah, lihat. Angka 1 ini disebut pembilang. Angka 2 ini disebut penyebut. Nah, jangan kebalik ya anak-anak. Angka 1 nih yang di atas disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Nah, ini nggak boleh kebalik. Nanti di pembelajaran selanjutnya kalian ada nih materi operasi hitung bilangan pecahan. Bisa ditambah, kurang, bagi, dan kali. Nah, paham ya anak-anak? Ini nggak boleh tertukar ya. Di atas pembilang, di bawah penyebut. Nah, selanjutnya ada contoh soal bilangan pecahan biasa nih. Yang pertama, 1/4 yaitu 1 bagian dari titik-titik bagian yang sama. Tadi kan udah Ibu Guru jelaskan ya, 1/4 yaitu 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Karena ada 4 bagian ya, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya ada contoh nomor 2. Nah, di sini ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak dan yang diwarnain merah itu 3 kotak. Nah, kita lihat. Bagian yang berwarna merah sama dengan 3/5. Nah, 3/5 itu gimana sih? Nah, dilihat. Bagian warna merah kan ada 3 nih. 1, 2, 3. Tulis di atasnya 3. Nah, 5-nya dilihat adalah keseluruhannya adalah 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ditulisnya jadi yang bagian merah itu 3/5. Merahnya 3 dan semuanya ada 5 kotak. Selanjutnya yang bagian yang berwarna putih. Bagian berwarna putih berarti 2/5 karena putihnya 2 dan seluruh kotaknya ada 5. Jadi 2/5. Di sini paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya pembelajaran kedua, cara merawat kelinci. Nah, Siti dan Lani itu senang sekali bermain di rumah Dayu. Karena apa? Di rumah Dayu itu ada kelinci peliharaan Dayu. Nah, di sini kalian bisa baca nih cara-cara memelihara kelinci yang mudah untuk dilakukan. Nih, lihat di halaman 166 dan 167. Kalian bisa baca ya anak-anak di buku paket tematiknya. Selanjutnya, kegiatan keluarga Dayu. Nah, Dayu dan keluarganya sangat menyayangi hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan Dayu tadi kelinci ya. Nah, semua berbagi tugas untuk merawat kelinci. Nah, ibu itu bertugas membeli makanan kelinci. Nah, Dayu itu bertugas memberi makan kelincinya setiap hari, makanan, minuman, dan ayah bertugas untuk membersihkan kandang kelinci. Nah, setiap anggota keluarga Dayu itu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara kelinci. Nah, bekerja bersama-sama dalam merawat kelinci membuat pekerjaan menjadi ringan. Kelinci Dayu itu sangat menggemaskan. Nah, hal yang paling disukai Dayu itu saat kelincinya berdiri. Dayu senang melatih kelinci peliharaannya berdiri dan berjalan seperti gambar ini nih. Nah, Dayu memegang 2 kaki kelinci lalu menariknya agar kelinci dapat berjalan maju sambil berdiri. Nah, selanjutnya Dayu memegang 2 kaki kelinci lalu mendorongnya agar kelinci dapat berjalan mundur sambil berdiri. Nah, ini juga bisa dipraktekkan nih. Gerakan atau kegiatan mendorong dan menarik. Nanti bisa kalian praktekkan dengan teman kalian nih. Mendorong dan menarik. Ini adalah kegiatan mendorong dan menarik seperti yang Dayu lakukan dengan kelincinya. Pembelajaran ketiga, cara merawat anak ayam. Nah, Udin tuh senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Nah, petunjuk merawat anak ayam bisa kalian lihat di halaman 174 dan 175 pada buku tematik kalian ya anak-anak. Kalian bisa lihat dan kalian bisa baca. Membuat boneka anak ayam. Nah, nanti kita akan praktekkan nih membuat boneka anak ayam dari kardus bekas ya. Nanti kalian Ibu Guru tugaskan untuk membuat boneka anak ayam dari kardus
bekas. Nah, itu ntar bisa dilihat di halaman 177 dan 178 ya anak-anak pada buku tematiknya. Pembelajaran keempat, membuat cerita sesuai gambar. Nah, nih pada pembelajaran keempat ada disajikan gambar nih, 1, 2, 3, dan 4. Nih, pertama Benny sedang membeli ikan, terus yang kedua ikannya ditaruh, kasih makan, menyiapkan akuarium. Nah, kamu susun nih gambarnya nih dalam bentuk cerita. Misalkan pertama-tama Benny membersihkan akuarium, lalu Benny membeli ikan, ikannya ditaruh, dan ikannya diberi makan. Itu kamu rangkai ya, membuat cerita sesuai dengan gambar. Nanti bisa kamu kerjakan ya anak-anak di halaman 183. Profesi. Nah, nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Nah, mereka itu biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Nah, di sini ada gambar nih. Ada 2 gambar nih. Lihat, gambar pertama, nama profesinya apa nih? Nama profesinya adalah nelayan. Pekerjaannya mencari ikan atau menangkap ikan. Nah, gambar kedua, nama profesinya apa? Pedagang ikan. Pekerjaannya adalah menjual ikan. Ini adalah profesi ya. Yang gambar pertama itu dia nelayan, gambar kedua adalah pedagang. Selanjutnya, pembelajaran kelima, melatih hewan peliharaan. Nah, menyayangi hewan dengan cara memelihara adalah hal yang menyenangkan. Nah, hewan juga bisa dilatih nih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Nah, dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan tersebut juga diberi makan, dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan tersebut. Nah, dia dilatih nih. Nah, selanjutnya selain dilatih ini dalam pertunjukan sirkus pun kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ada yang berperan sebagai pelatih atau melatih hewan. Yang kedua itu ada tugasnya sebagai mempersiapkan tempat. Yang ketiga adalah tugasnya ada sebagai penjual tiket. Nah, pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Seperti yang tadi Ibu Guru jelaskan. Keluarga Dayu tuh membagi tugas untuk memelihara hewan peliharaannya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar pertama ini ada satu bagian yang utuh nih. Yang kedua adalah satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Nah, sama dengan 1/2. Dilihat nih, satu bagian dari 2 bagian yang sama besar nih. Satunya yang diwarnai nih, satu bagian dari 2 bagian yang sama besar dari 2 kotak ya. Satu kotak dari 2 kotak yang sama besar. Biasa ditulis 1/2, 1/2, duanya ini. Ya. Selanjutnya gambar ketiga. Nih ada 4 kotak. Nah, yang diwarnainnya 2 nih, dilihat. 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Biasa ditulis 2/4 nih. 2/4. 4-nya berarti hitungan kotak ya. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya nih. 4 bagian dari 8 bagian yang sama besar. Biasa ditulis 4/8 nih. 4-nya ada kotak nih yang berwarna 4. Nah, seluruh kotaknya itu ada 8. Taruh di bawahnya ya. Yang tadi udah Ibu Guru jelaskan di sebelumnya. Selanjutnya, bilangan pecahan senilai. Nah, pecahan 1/2, 2/4, 4/8 memiliki perbedaan bilangan, pembilang, dan penyebut. Yang tadi Ibu Guru bilang, pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Nah, dilihat, 1/2 senilai dengan 2/4. Nah, 1/2 juga senilai dengan 4/8.
1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Maksudnya senilai itu apa sih? Senilai itu nilainya sama. 1/2 sama 2/4 itu sama-sama nilainya. Nah, kita bisa lihat nih. Selanjutnya. Ini ada kotaknya nih 3 dan diwarnainya 2. Nah, lihat. Ini disebut pecahan 2/3. Nah, di sini nanti dijelaskan masing-masing pecahannya senilai dengan 2/3. Nah, dilihat nih ada gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir 4. Berarti dia berapa nih? Nah, 4/6. Nah, 4/6 itu senilai dengan 2/3. Sama nilainya dengan 2/3. Selanjutnya, 8/12. 8 yang diarsir atau yang ada warnanya. Nah, jumlah semua kotaknya ada 12. Nah, 8/12 ini juga senilai dengan 2/3. Nah, maksudnya senilai itu gimana ya? Nah, dilihat nih 4/6. Maksudnya senilai itu seperti ini nih caranya nih. 4 dibagi 2 atau sama-sama dibagi 2. Atas dibagi 2, di bawah dibagi 2. Ini namanya diperkecil. Dalam bilangan pecahan ini, nilai seperti ini masih bisa diperkecil lagi. Nah, diperkecil itu dengan cara ini nih. Misalkan atas dibagi 2, berarti di bawah dibagi 2. 4 dibagi 2, 6 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 4/6 disebut senilai dengan 2/3 seperti ini nih. Ya, caranya. Selanjutnya yang 8/12. Bagaimana? Nah, 8/12 itu sama. Berarti sama-sama dibagi berapa nih? Sama-sama dibagi 4. Ini sama-sama dibagi 2 yang atas. Yang di bawah sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Nah, ini ya. Jadi sama dengan 2/3. 8/12 sama dengan 2/3. Jadi kalau misalkan bilangnya itu diperkecil sampai tidak bisa diperkecil lagi, sampai tidak bisa dibagi lagi, dimulai dibagi dari 2. Kalau misalkan genap ya, berarti dimulai dari 2, bagi 2, bagi 4, bagi 6. Nah, sampai sini paham ya disebut senilai itu seperti ini. Selanjutnya, pembelajaran ke-6, peran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tuh dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran masing-masing ya. Yang pertama nih, ada perannya pelajar. Pelajar itu tugasnya apa? Tugasnya belajar. Yang kedua ada guru nih. Guru itu tugasnya apa? Memberikan pembelajaran. Yang ketiga adalah petugas keamanan. Petugas keamanan itu apa? Menjaga keamanan lingkungan. Nah, semua ini adalah peran yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sini dulu ya pembelajarannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi kalian pahami ya. Next, kita akan belajar masuk ke materi tema 3. Subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ibu Guru akhiri ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.